Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Sore ini kita kedatangan tamu dari Semak Penabur. Shalom. Halo. Mereka pakai seragam Bapak Ibu. Nanti setelah khotbah, setelah perjamuan kudus, mereka akan bernyanyi Bapak Ibu. Kita berdoa agar mereka satu hari kelak akan meneruskan pelayanan ini. Mereka bernyanyi di depan Elohim Yahweh di kerajaannya kelak. Haleluya, puji Tuhan. Karena hanya orang-orang yang melayani Tuhan sejak di bumi yang nanti akan meneruskan pelayanannya di langit baru dan bumi baru. Bagi orang-orang yang tidak melayani Tuhan di bumi, ia pun juga tidak akan melayani Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Jadi kalau kita ada hari ini, kita diberi kesempatan oleh Bapa di surga untuk memulai sebuah pelayanan. Amin. Layani Tuhan dengan sepenuh hati, segenap hati, segenap jiwa dan raga kita. Semak Penabur boleh mengatakan amin? Haleluya. Yuk kita sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang tidak menyadari bahwa hidup yang diberikan Tuhan sangat berharga. Nilainya hidup karena sangat berharga. Tidak dapat diukur dengan uang, materi, atau apapun itu. Hidup saudara, hidupku sangat berharga. Nilainya tak terhingga. Tidak bisa diukur dengan uang, dengan materi, dengan apapun juga. Saudara tahu berapa nilai hidup saudara? Berapa nilai hidup saudara? Berapa harga hidup saudara? Tadi saya katakan tidak dapat dinilai oleh apapun. Mengapa? Karena harga hidupku dan harga hidup saudara itu seharga jiwa Tuhan Yesus. Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya, dikorbankan bagi kita. Berapa nilai hidup kita? Dia korbankan nyawanya supaya kita hidup. Memang kita hidup, tapi kita makhluk yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kita makhluk berdosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, setiap kita secara otomatis menuju ke api kekal. Setiap kita, apapun pangkat, derajat, kedudukan, begitu kita dilahirkan, kita orang berdosa. Semua manusia. Tapi karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa akan dunia ini, akan manusia, sehingga diutus putra tunggalnya, dikorbankan putra tunggalnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk membayar dosa manusia. Jadi berapa harga kita sebetulnya? Berapa harga hidup kita? Senilai seharga jiwa Tuhan Yesus. Maukah saudara memberikan tepuk tangan bagi Tuhan? Seharga jiwanya. Seharga jiwanya. Saudara mau menyerahkan jiwa saudara untuk teman saudara yang nakal? Saudara mau menyerahkan nyawa saudara bagi orang yang membenci keluargamu, membunuh orang tuamu? Mau? Bisa. Atau saudara mati bagi orang yang
Ada di pedalaman Papua yang saudara gak kenal. Saudara mati buat dia. Saudara gak kenal, gak ada hubungan darah. Jasanya kepada kita juga gak ada. Mau? Perbuatan baiknya pun gak saudara cicipi, saudara gak rasakan. Mau mati bagi orang itu? Tapi Yesus mau mati bagi saudara. Yesus mau mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya, jiwanya. Berapa nilai harga hidup saudara? Senilai, seharga, dan jiwa Tuhan Yesus Kristus. Di matamu betapa ku berharga, senilai seharga dirimu. Kau relakan menebusku, anugerahmu yang terbesar. Di matamu betapa ku berharga, senilai seharga dirimu. Kau relakan menebusku, anugerahmu yang terbesar. Tidak ada anugerah yang paling besar dibandingkan penyerahan nyawa, dibandingkan dengan penyerahan nyawa Tuhan Yesus. Tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Jadi keberhargaan saudara dan keberhargaan kita dan keberhargaan semua manusia sepanjang sejarah hidup manusia telah dibuktikan melalui kerelaan Bapa di surga menyerahkan putra tunggalnya untuk dikorbankan demi keselamatan hidup manusia. Hebat Tuhan itu. Besar cintanya. Hebat Tuhanku. Dia korbankan dirinya demi keselamatan kita. Tapi saya melihat manusia. Rata-rata manusia tidak menghargai hidup yang berharga itu. Bagi Tuhan hidup kita, hidupku, hidup saudara berharga, senilai seharga jiwanya. Tapi banyak manusia tidak menghargai hidup yang diberikan Tuhan. Itu sebabnya mereka menyia-nyiakan hidup yang satu-satunya itu. Kalau saudara main game, kadang-kadang nyawanya lebih dari satu. Kadang sisa dua, saudara irit-irit jangan sampai kalah. Itu game. Tapi saudara punya nyawa cuma satu. Satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Kalau saudara kehilangan nyawa, it is finished. Selesai. Saudara gak hidup lagi. Saudara gak hidup lagi di dunia. Tapi saudara dalam kesadaran. Saudara akan berada dalam kesadaran total. Meneruskan hidup saudara di api kekal atau langit baru, bumi baru. Saudara jangan pikir neraka itu tempat orang tidur. Saudara gak sadar. Di neraka kita dalam kesadaran penuh. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, jangan sampai masuk sana. Di sana ada ratap tangis dan kertak gigi. Orang yang gak sadar gak mungkin nangis. Orang yang tidak sadar, orang yang pingsan gak bisa nangis. Orang yang bisa nangis, ratap tangis adalah orang yang dalam keadaan sadar. Berarti di neraka kita dalam kesadaran penuh. Ratap tangis dan kertakan gigi. Orang kalau giginya gemeretak itu ada dua kemungkinan. Satu, dia kesakitan. Saking menahan sakitnya giginya gini. Kertak, 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 kertak.
atau kedinginan atau ketakutan. Pernah nonton film Scooby-Doo? Scooby gitu kan? Menunjukkan apa? Ketakutan. Ngeri Bapak Ibu. Saudara sakit gigi aja gak sembuh-sembuh, gimana rasanya? Bagaimana kalau kita ada di dalam api kekal? Rasa sakit yang tidak henti-hentinya Bapak Ibu. Betapa Tuhan menilai, menghargai hidup kita seharga jiwanya. Karena Tuhan tidak menghendaki satupun manusia binasa. Tidak menghendaki. Tuhan mencintai semua manusia. Itu sebabnya dia menyerahkan nyawanya. Supaya dia dapat membawa kita ke langit baru, bumi baru. Dia tebus, dia bayar dari kegelapan. Roh-roh jahat itu dari Lucifer. Supaya bisa membawa kita, melepaskan kita dari belenggunya. Dan membawa kita ke langit baru, bumi yang baru. Tapi banyak manusia tidak mengerti Bapak Ibu. Kita diberi kesempatan di bumi ini hanya sementara. Alkitab mengatakan paling tidak 70 sampai 80 tahun. 70-80 tahun. Kalaupun kita sampai, umumnya orang yang sampai usia 70-80 tahun isinya apa? Hari-harinya ngapain? Sakit-sakitan. Makan dibatasi. Makan gula nanti takut gula darah tinggi. Diabetes meletus. Kebanyakan garam gak boleh, nanti darah tinggi, stroke lagi. Kalau kebanyakan makan santan gimana? Jangan, nanti kolesterol. Waduh. Tapi kalau aku tuh senangnya seafood, gimana kalau aku makan seafood? Udah gak boleh seafood, nanti asam urat naik. Jadi makan apa dong? Bubur ayam. Bubur ayam juga mesti plain. Dikasih kecap asin, nanti darah tinggi. Gak bisa makan bubur babi. Kolesterol. Makan udah diatur. Makin tua makin banyak pantangannya. Apa enak begitu? Gak bisa lari sprint. Kalau sekarang bisa langsung berdiri, dari duduk berdiri. Kalau orang-orang tua duduk begini langsung berdiri. Ada yang copot baut-bautnya. Jadi mesti berdiri pun pelan-pelan. Ya kan? Keadaan manusia tambah hari tambah tua. Lalu kemudian meninggal. Hidup ini hanya sekali dan tidak ada pengulangan hidup di bumi ini. Tidak ada. Ini menurut Alkitab. Dan kenyataannya memang sepanjang ribuan tahun ada yang hidup lagi. Ada. Gak ada Bapak Ibu. Hidup kita di bumi hanya sekali dan tidak ada pengulangan. Itu sebabnya hidup kita ini sangat berharga. Tapi banyak orang tidak menghargai hidup yang sekali. Satu-satunya itu. Dia membiarkan hari-hari hidupnya dilalui dengan kesia-siaan. Manusia membiarkan hidupnya di bawah bayang-bayang kebodohan. Melakukan kebodohan yang pada akhirnya menghancurkan dan membinasakan hidupnya. Memang dalam hidup ini pasti kita banyak mendapat pencobaan. Ada banyak pilihan-pilihan yang datang kepada kita. Dan pilihan-pilihan itu menentukan masa depan kita. Tapi ingat, masa depan kita bukan di bumi. Anak Tuhan, ingat, masa depan kita bukan di bumi. Masa depan kita adalah di langit baru, bumi baru. Kenapa masa depan kita bukan di bumi? Karena langit dan bumi akan lenyap. Makanya kita mesti takut akan Tuhan. Betapa salehnya kita mesti hidup. Jangan bodoh.
Tapi banyak orang tidak menghargai hidup yang singkat itu dengan melakukan banyak kebodohan yang membinasakan hidupnya. Dalam perjanjian lama sudah dinyatakan dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Sekali lagi kita harus ingat bahwa kebodohan dapat menghancurkan dan membinasakan hidup manusia. Jangan bodoh. Kita baca bersama 2-3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini ada kata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam NIV diterjemahkan mengenal Allah di sana lack of knowledge, kurang pengetahuan. Orang kalau masak masakan tertentu kurang garam, enak gak? Kurang saja kurang garam, enak gak? Gak enak. Rasa apa itu? Kurang sedikit saja pengetahuan, kita bisa binasa. Kita gak boleh kurang pengetahuan, jadi bodoh. Jadi bodoh. Kalau dikatakan di sini, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Harusnya, ini konteksnya kepada bangsa Israel. Tuhan datang kepada nabinya Hosea untuk menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel itu menjadi imam yang memimpin semua bangsa mengenal Elohim Yahweh. Saudara jadi orang Kristen, sebetulnya Tuhan bermaksud saudara menjadi orang Kristen. Saudara dipilih dari miliaran orang dan saudara menjadi orang Kristen. Sebetulnya rencana Tuhan, saudara dijadikan imam, orang-orang yang membawa bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Allah agar mengenal Allah melalui hidup saudara. Tapi itu gak jadi. Bisa gak jadi kalau kita menolak belajar, menolak pengetahuan, tidak mengisi pikiran kita dengan pengetahuan, tidak mengisi hati kita dengan pengenalan akan Elohim Yahweh. Kita sia-siakan hidup kita. Jadi ada 3 jenis kebodohan Bapak Ibu. Yang pertama kebodohan intelektual, yang kedua kebodohan moral, dan yang ketiga adalah kebodohan spiritual. Kebodohan spiritual. Bisa diulangi, yang pertama adalah kebodohan spiritual, bukan. Pertama adalah kebodohan intelektual, kedua kebodohan moral, ketiga kebodohan spiritual. Joseph Stalin. Siapa dia? Dia adalah seorang pemimpin politik dan militer Uni Soviet yang memainkan peranan penting dalam mengubah Uni Soviet menjadi negara adidaya yang memiliki kekuatan industri dan militer yang sangat maju, khususnya pada Perang Dunia Kedua. Dia pernah mengatakan begini, tapi disclaimer dulu ya, ini kata-katanya agak kasar gitu. Saya hanya mensitir apa yang dia katakan. Dia berkata begini, setiap orang punya hak untuk goblok. Tahu goblok? Saya hanya mensitir Bapak Ibu, jangan marah sama saya. Tetapi beberapa orang telah menyalahgunakan hak itu secara berlebihan. Sorry ya, memang kasar, tapi ini saya hanya mensitir Bapak Ibu. Kalau mau marah-marah sama Stalin, jangan marah sama saya cuma mensitir doang. Satu kali ada orang mabok Bapak Ibu. Dia minum kebanyakan, lalu dia nyusruk, dia masuk got Bapak Ibu. Yang namanya orang mabok, dan dia gak bisa bedain mana got,
Mana kasur? Dia tidur di got. Pagi-pagi orang pada datang bangunin dia. Maksudnya mau menyelamatkan dia kan, supaya gak tiduran di got. Lalu dia berontak. Lepasin. Emang nih got lu? Gitu katanya. Ya udah kalau mau tidur di got ya udah tidur aja ya. Dasar tukang mabok. Mabok tuh bikin goblok. Jadi menurut konsep kekristenan, sebagaimana yang saya pahami Bapak Ibu ya, ada 3 jenis kebodohan. Secara intelektual, moral, dan spiritual. Tetapi kebodohan intelektual yang saya maksud ini bukan gak sekolah, kurang pengetahuan, kurang makan sekolahan, tidak dapat pendidikan secara akademis yang baik. Bukan itu maksudnya. Banyak orang bodoh secara intelektual, maksudnya ketika orang tidak memahami ajaran Alkitab. Kenapa bisa gak memahami ajaran Alkitab? Karena yang diisi otaknya selama ini, pikirannya, bukan pengetahuan tentang Tuhan. Bukan pengetahuan tentang Tuhan. Dari mana kita bisa tahu tentang Tuhan? Dari mana kita bisa tahu Tuhan? Dari Alkitab. Udah lengkap Bapak Ibu. Itu informasi Alkitab akurat. Karena Alkitab bukan buku jatuh dari langit. Buku debuk. Suruh bacalah. Bukan. Tetapi Alkitab itu ditulis secara manual oleh orang-orang yang mengasihi Elohim Yahweh. Dan mencatat semua peristiwa-peristiwa, jejak-jejak dalam sejarah di mana Elohim Yahweh ada. Contohnya, kita langsung saja sampai ke Mesir. Bagaimana bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir yang saat itu menjadi bangsa yang kuat, adidaya. Dan bangsa Israel dijajah, diperbudak. Bisakah mereka keluar dari penjajahan dan perbudakan itu dengan kekuatan sendiri? Tidak mungkin alias mustahil. Tapi mereka bisa keluar. Dan dicatat mulai dari kutub pertama, kutub kedua. Kan ada kutub ya di Mesir ya. Satu apa? Nggak ingat. Yang kedua lupa. Yang ketiga karena kurang pengetahuan Bapak Ibu. Tapi kalau main game, sekarang lagi musim apa? Biasanya hafal. Mimpi pun mimpi game. Goblok loh. Karena iya betul, sebelah tetangga saya sering nyuci mobil. Dan kadang-kadang anak-anak SMA itu kumpul di rumah dia. Kadang-kadang manggil namanya, Joni. Ngumpul, mereka bawa motor. Motornya itu, aduh suaranya Bapak Ibu. Kalau kita lagi tidur, kebangun. Duar, dia punya knalpotnya. Motor anak juga begitu. Mana tuh? Motor itu begitu. Udah gitu mereka main game. Saya nyuci mobil, yang kedengeran itu, goblok gitu. Dia menggunakan hak untuk goblok itu segoblok-gobloknya. Nggak tahu dia main apa. Saya sampai sekarang main apa sih sebetulnya? Kok ngucapin goblok-goblok itu main apa? Oh ini anak baik-baik ya. Mereka kalau main game ucapannya pinter lo. Gitu ya. Iya ya. Puji Tuhan. Wah haleluya. Puji Tuhan. Glory haleluya. Salaman dulu. Ini emang anak-anak baik luar biasa. Itu cuma tetangga saya yang begitu. Saya juga bingung main apa sih kayak gitu. Niki main apa sih sebenarnya? Kenapa pakai goblok-goblok gitu? Hah? Mobile Legend. Kayak apa itu? Nanti saya kursus sama kamu. Apaan? Iya beneran. Saya tuh tahu begitu karena dengar sendiri. Ada suara-suaranya gemuruh-gemuruh begitu. Oh tolol gitu. Waduh. Kenapa? Banyak orang tidak memahami ajaran Alkitab. Gak memahami. Apalagi anak sekarang. Coba buka dulu Mazmur. Apa Pak? Mansur. Mana ada kitab Mansur? Udah gak ngerti, dia udah jarang buka Alkitab. Apalagi Alkitab manual tuh, manual book yang warnanya hitam, pekat. Suruh buka.
buka kitab Yoel. Dia cari perjanjian baru. Mana ada di dalam perjanjian baru Yoel. Malah dia nanya, Pak, emang ada kitab Yoel? Itu Yoel teman saya, Pak. Selalu dah. Makanya Alkitabnya dibaca. Kalau tidak jadi bodoh kita. Satu kali ya ada anak sekolah minggu, ibunya ini malas baca Alkitab, gereja juga malas. Tapi anaknya nggak dilarang gereja, anaknya pergi gereja. Jadi walaupun ibunya ini nggak pernah gereja, nggak kenal Tuhan Yesus, nggak peduli sama Tuhan Yesus, nggak peduli Alkitab, dia nggak pernah ngelarang anaknya gereja. Nama anaknya Budi. Nah pada suatu minggu ya, anaknya tuh pulang sekolah minggu, ibunya nanya, tumben-tumben tuh ibunya nanya, Nak, dapat apa dari sekolah minggu? Dapat pelajaran apa tadi? Lalu si Budi semangat banget. Waduh, tadi Mama, guru sekolah minggu saya itu namanya Melati. Terus Melati ngajar apa? Aduh, Melati ini mengajarkan saya untuk jadi garam dunia. Ibunya langsung bilang, wah, jangan. Jadi garam, jangan. Ibu maunya kamu jadi dokter, insinyur, jangan jadi garam. Ini ibunya kurang belajar. Otaknya isinya itu tadi tuh, Mobile Legend. Ya kan? Isinya Mobile Legend, ngobrol-ngobrol sama temennya. Jeng, hari ini ada ulang tahun. Ulang tahun siapa? Itu teman kita, Ibu Ruth. Ulang tahun? Iya, ulang tahun. Dia ingat, Ibu Ruth yang mana yang naik sepeda? Iya. Oh sorry deh, gue gak datang. Dia ngerayainnya pasti di rumah kan ngerayainnya. Enggak, sorry gue gak mau datang. Tapi satu lagi, Bu, temennya telepon lagi. Jeng, itu Ibu Heni. Dia ulang tahun, ngerayainnya di Hotel Hilton. Hah? Makan malam gratis dong. Gue datang. Lagi pula ya, itu Ibu Ruth itu bukan circle-nya kita. Itu mama tuh gitu. Iya, Mama pernah dengar Mama ngobrol gak? Gitu. Mama ngobrolnya begitu. Kagak ngerti sih kita kadang ya. Udah naik sepeda motor gak jelas kiri kanan. Lampu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu Mama tuh. Udah gitu kadang pakai daster. Kadang-kadang ketutupan mukanya. Wah. Soalnya banyak anak semak. Kalau kita nggak banyak ketawa, setan pada seneng. Entar dia nyesel, ya kan? Gua nyesel ke sono. Kenapa? Gara-gara Pak Pendeta, gua ketiduran. Makanya saya ngelucu sedikit ya kan? Masih suka main Mobile Legend. Balik lagi, ya. Ya ini kebodohan Bapak Ibu, kebodohan yang bersifat intelektual dalam pengertian mereka tidak bisa memiliki kecerdasan di dalam mengambil keputusan karena gak punya modal kebenaran. Kebenarannya nol dalam pikirannya sehingga salah mengambil keputusan. Gak mengerti prinsip-prinsip kekristenan. Makanya saya ulang ya, banyak orang-orang Kristen yang belajar itu dibodohin. Saya kesel loh. Apalagi pernah sekali, besok-besok gak mau lihat. Kenapa? Kesel, saya dongkol. Saya ulangin ya ceritanya ya. Pernah cerita di sini. Jadi ada anak muda ngobrol nih sama seorang apologet dari agama lain. Coba lu buka di Alkitab. Yesus dikuburin. Matinya diapain? Pakai kain apa? Yang anak muda bilang, kain kapan? Gue tanya, agama apa yang kalau meninggal dikapanin? Itu. Jadi Yesus agamanya apa? Itu. Terus check in deh dia. Kalau ini check in. Apa? Login. Log out dulu dia baru login. Ya ampun. Orang Yahudi kalau mati emang pakai kain apa? Orang Yahudi mati diapain? Dikapanin, tahu nggak? Kenapa bisa nggak tahu lu? Nih, intelektualnya kurang. Kenapa bisa kurang? Nggak belajar. Jadi kita harus
Belajar kebenaran. Dan kita melihat banyak orang yang menolak kebenaran. Nah, ini membuat manusia pada akhirnya, karena mereka menolak kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena mereka menolak kebenaran, walaupun mereka jadi agamais, orang yang beragama, mereka menjadi orang-orang beragama yang tidak berpikir logis. Memang kekristenan juga ada hal-hal yang adikodrati sifatnya. Ada mujizat-mujizat juga. Saudara bisa mengalami Tuhan juga secara adikodrati, ada. Tetapi tetap akal sehat kepake. Tapi banyak agama yang gak punya akal sehat. Logikanya gak jalan. Saya gak perlu cerita lagi, nanti kepanjangan. Banyak. Beragama tapi gak punya logika. Logika berpikirnya nol. Rendah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kebenaran. Nah, bangsa Israel ditegur Tuhan ini oleh Nabi Hosea. Kenapa? Karena kurang pengetahuan, akhirnya mereka mulai menyembah dewa-dewa asing. Seperti Baal, Aserah. Hal ini membuat Elohim Yahweh marah dan berkata, engkau tidak lagi menjadi imam. Harusnya bangsa Israel jadi imam. Dari antara segala bangsa di bumi, mereka imam. Yang memperkenalkan Elohim Yahweh kepada bangsa-bangsa di bumi. Mereka jadi imam, tapi gak jadi. Lalu Bapak Ibu, kebodohan yang kedua adalah kebodohan moral. Saudara perhatikan, banyak tindakan destruktif di dunia ini berasal dari apa? Kebodohan moral. Ketika seseorang menganggap bahwa melakukan korupsi adalah hal yang wajar. Orang di Indonesia bisa korupsi 271 triliun. Ngeri nggak? Orang nyolong ayam mati. Ini 271 triliun. Cuma di penjara berapa tahun? 6 tahun. Katanya mau ditambahin. Udah belum? Udah ya? Ditambahin 20 tahun. Supaya yang lain tuh tenang. Nggak nyampe 25 tahun dia udah jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Turki gitu. Nanti lihatnya fotonya lagi. Karena yang sudah-sudah begitu. Itulah Indonesia. Aduh, ngeri Bapak Ibu. Mereka takut Tuhan gak? Enggak. Itu cacat seumur hidup itu. Kan pasti mati yang nyolong tadi kan. Itu nyolong juga korupsi. Pasti mati tuh. Menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Tahu gak bahwa mencuri itu dosa? Tahu. Kok tetap melakukan? Kebodohan moral. Kenapa? Kurang mengenal kebenaran. Sekarang kalau saudara lihat di Kensington, banyak mayat hidup yang berdirinya gini. Saya tanya, kerennya di mana? Kerennya di mana? Tidur, ada yang mengangkang begitu, nggak jelas. Pernah lihat nggak? Gini, jalan pun gini, celananya kedodoran. Terus dia mau naikin celananya, turun lagi. Kerennya di mana coba? Begini yang keren. Kayak begitu celana kedodoran, narik celananya nggak bisa, keren apa? Tapi itu jadi tren. Sembarangan, pipis sembarangan, jalan di trotoar daerah mereka pada tiduran begitu, baunya setengah mati. Lebih dari bau ketek saudara. Karena kalau ada yang bau ketek di sini, satu orang itu baunya semua. Ya kan? Apalagi itu yang sembarangan, kencing sembarangan itu sepanjang jalan itu Philadelphia. Baunya minta ampun. Gara-gara apa? Kebodohan apa? Moral. Karena lack of knowledge.
Lack of knowledge, kebenaran. Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Orang-orang yang sukses secara ekonomi, coba lihat, yang memberi kekayaan material. Banyak yang tidak memedulikan Tuhan. Fokus hidup mereka hanya kepada kekayaan, kenyamanan hidup. Foto-foto lah, ngasih tahu tasnya bagus, gespennya bagus. Kalau zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu, itu orang-orang kayak zaman dulu giginya pun emas. Jadi kalau ngomong sama kita, lo dari mana? Dia ngasih tahu giginya emas. Terus kalau ngomong itu gerakannya banyak karena di sini cincin semua. Saya kasih tahu ya. Kalau saudara punya cincin begitu dibawa mati, sama gigi saudara berlian semua, kuburan saudara akan digali maling. Saudara akan dirampok, udah mati pun dirampok saudara. Lagi pula harta saudara yang banyak itu saudara bisa habisin. 270 T, katakan saudara makan semua, bisa habis. Gimana cara ngabisinnya? Pasti akan ditinggalkan saudara. Dan lagi pula kita gak tahu hidup sampai berapa lama. HP yang saudara punya itu bukan HP-mu. HP siapa? HP yang punya itu toko HP. Kan nanti lama-lama dijual bukan? Apa sampai mati saudara pakai HP itu? Sampai HP-nya mati dan saudara mati baru? Enggak lah. Udah ada seri yang terbaru, saudara udah lama, udah yang baru, mak, beli yang baru. Kasih adekmu, kasih tetangga, kasih pembantu, kamu beli yang baru, ya kan? Punya rumah juga gitu. Emang tuh rumah mau dibawa sampai kapan? Mau dibawa sampai mati? Gimana ngangkutnya? Pasti ditinggalin saudara. Satu hari kita sendirian, nggak ada yang temenin kita. Hari ini kita boleh cantik, boleh ganteng, boleh terawat, begitu mati masih laku. Laku nggak dipajang? Pada takut. Lalu saudara kan dibawa ke Kwiling, dibawa ke Pondok Ranggon, dan kemudian ditinggalin sendirian. Benar loh, ditinggalin sendirian, nggak ada nemenin saudara. Suatu hari kita ditinggalin. Tapi jangan sampai orang boleh ninggalin kita, harta, jabatan, kedudukan meninggalkan kita. Tapi jangan sampai Tuhan Yesus meninggalkanmu dan berkata, I never knew you. Itu mengerikan. Biarin semua pergi. Anak kita pun pergi, biarin. Tapi jangan sampai Yesus pergi dari kita. Hancur hidup kita di api kekal. Dan jangan menolak ajakan untuk kita bertobat. Makanya mesti rajin gereja. Biar denger, kita perlu juga dimarahin pendeta. Pendetanya lebih dulu dimarahin Tuhan. Supaya apa? Kita semua jadi benar. Diingetin, kalau gak los gak ada yang ngingetin kita. Mesti ke gereja. Jangan berkata, emang penting apa ke gereja? Di gereja emang dapat makan gue? Ada nanti kotakan di depan. Khusus tapi yang pakai baju seragam. Yang lain enggak, mohon maaf. Yang pakai seragam. Pak, itu kami bawa sendiri. Enggak, kita juga nyiapin. Jadi double dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nikmatin aja. Tapi ini serius, Bapak Ibu ini ketawa dia gak ngerti. Emang beneran ada ya? Just kidding Bapak Ibu ya. Nanti kapan-kapan kita makan-makan bareng ya. Nah Bapak Ibu, yang ketiga kebodohan spiritual. Dalam konteks Kristen, kebodohan spiritual ini merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakmampuan dan ketidakmauan seseorang untuk memahami dan menerima lalu menerapkan kebenaran-kebenaran. Tidak ada keinginan loh. Tapi saya bersyukur ada yang rajin gitu. Aduh, sampai saya berdoa, Vanuel kamu nanti jadi putra altar. Karena rajin banget. Jangan berubah ya. Jadi putra altar. Kau akan mewarisi kerajaan sorga. Ini juga putra altar juga nih. Banyakan di gereja. Saya datang, oh ada dia gitu kan.
Sampai saya ya terkagum-kagum. Nggak bosan lihat wajahnya, udah hafal. Lewat aja bayangan udah tahu. Jose, Vanuel gitu. Apalagi yang ini. Karena dia full timer, hari-hari dia di gereja. Waduh, Pak, nggak apa-apa di sini. Saudara mengambil kamu tuh ngambil tempat yang paling penting untuk hidupmu kelak. Yang tidak akan diambil Tuhan ketika kau menyerahkan hidup untuk Tuhan. Dan itu bagian yang akan dipertahankan Tuhan. Dan kau akan mewarisi hidup kekal dan melayani Elohim Yahweh dalam kekekalan. Apalagi sih kita hidup untuk apa? Layani Tuhan. Jangan menolak kebenaran. Orang yang menolak diajar, menolak kebenaran jadi bodoh secara spiritual. Jadi tidak bisa mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan itu bisa dirasa. Saudara bisa merasakan kalau Tuhan itu mencintai saudara. Dan dengar baik, kebalikannya. Tuhan pun bisa merasakan kalau saudara mencintainya. Dia bisa rasa. Kalau saudara jatuh cinta, ini kan main hati. Saudara tahu gak dia cinta sama saudara? Tahu, cuma mau ngomongnya aja susah. Cuma tatap-tatapan mata kita tahu, aku jatuh cinta, dia pun jatuh cinta. Rasa gak? Rasa. Ada getar-getar cinta gitu loh. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan merasakan bahwa Tuhan mencintai saudara. Dan dengar baik, Tuhan pun merasakan getar cintamu. Dan kalau cintamu berpadu indah di hati Tuhan, cintamu kekal. Gak ada yang paling kita cintai dan paling kita rindukan di kekekalan bersama dengan Tuhan. Sebetulnya khotbahku masih panjang, tetapi karena sudah dia angkat 5 menit lagi selesai. Dan harus ada perjamuan kudus. Bapak Ibu, jangan jadi bodoh. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran atau kurang mengenal kebenaran. Lack of knowledge. Sehingga menjadi bodoh secara intelektual. Bodoh secara moral. Bodoh secara spiritual. Tidak mengalami Tuhan. Tidak bisa merasakan Tuhan. Padahal Tuhan bisa dirasa. Karena hidupmu habis untuk kesukaan dunia. Hidupmu habis untuk persoalan hidup. Jangan hidup untuk itu. Hiduplah untuk Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk ke depan. Kita mau katakan hari yang syahdu. Mari kita berdiri. Hari yang syahdu ini. Hari yang syahdu ini. Kenangkan kehadiranmu. Bethlehem di Efrata, tempat kelahiranmu. Tak akan perlu
Bapa, kami sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus, mengingat, memperingati korban Kristus 2000 tahun yang lalu. Bapa, jadikan hamba-Mu tahir dalam memimpin perjamuan kudus-Mu. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang akan membagi-bagikan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadikan kami tahir sebagai pelayan-pelayan-Mu. Demikian juga setiap kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, seluruh jemaat, jadikan tahir, layak di hadapan-Mu untuk mengikuti perjamuan ini. Tuhan, kami bersyukur diberi kesempatan untuk mengingat korban-Mu. Dan kami hayati betapa berharganya nyawa kami, hidup kami. Dan Engkau menebus seharga senilai diri-Mu sendiri. Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Amin.